baru saja ditetapkan sebagai Kapolda Jatim, sudah ditangkap karena narkoba. Nah, ini artinya apa? Artinya ada data lama, data yang tidak diketahui oleh Kapolri. Nah, kalau itu benar ada berita, itu tentunya ini sudah ada masukan bagi, kalau di Angkatan Laut, Dispam atau Aspam, menyampaikan kepada Panglima atau kepada Kepala Staf, Pak, ada masalah ini, coba. Nah, ini sepertinya tidak ada, langsung saja ditunjuk. Begitu ditunjuk, plak. Nah, itu kan sama saja menampar mukanya Kapolri. Ada blok-blok di dalam. Kalau dulu saya bilang mafia, sudahlah terlalu keras kalau bilang mafia. Ada blok-blok sepertinya di dalam. Ada blok yang urusan narkotik, ada blok yang urusan judi online. Nah, ini blok ini, apakah antar blok ini tidak saling silang gara-gara kemarin terganggu, judi terganggu, ini terganggu, langsung main balas dendam? Apakah tidak seperti itu? Nah, karena kita tidak ada di dalam kan nggak tahu ini. Jadi kalau ada lagu bilang jangan sampai 3 kali. Ini udah 3 kali polisi. Jadi saya udah bingung mau apa sih yang sedang terjadi di dalam polisi ini. Lagu aja bilang kan jangan sampai 3 kali. Nah, ini sudah mulai kasus Pak Sambo, Kanjuruhan belum selesai, tiba-tiba Pak Teddy. Kasus Pak Teddy ini adalah, kalau benar ya, saya tanda kutip ya, kalau benar. Karena kenapa saya bilang kalau benar? Karena kan kita baru mendapat dari sepihak ya. Ini dari sepihak, belum dapat dari Pak Teddy sendiri, kita belum dengar seperti apa. Ini mengalir dari apa? Mengalir dari pengalaman Pak Sambo. Jangan sampai nanti kita jadi corong saja kan. Jadi mengalir dari pengalaman Pak Sambo, ini saya harus taruh di depan. Kalau benar itu, nah, ini suatu hal yang luar biasa. Pertama, bagi saya ini betul-betul kaget. Kenapa? Baru saja ditetapkan sebagai Kapolda Jatim, sudah ditangkap karena narkoba. Nah, ini artinya apa? Artinya ada data lama, data yang tidak diketahui oleh Kapolri. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya 5 tahun selalu ikut Wanjakti ya. Dalam Wanjakti itu, kalau kita sudah plot seorang panglima ya, khususnya, terutama panglima, nanti akan diplot di sini si A. Itu intelijen itu sudah Dispam sudah mencari apa kelakuan ini orang ini. Sebelum telegram keluar, itu sudah dicari apa sih yang dilakukan. Dicari. Nah, apalagi ini sebelum itu keluar kan ada penangkapan 41 kilo itu kan berapa bulan lalu kan itu. Yeah. Nah, sehingga dari situ sebenarnya sudah ada, harusnya baunya sudah ada kalau memang seperti itu. Nah, misalkan ya, di situ kalau benar di YouTube itu dibilang bahwa Pak Teddy memerintahkan untuk menyisihkan 1% atau berapa kilo itu untuk dinas. Lah, pertanyaannya menyisihkan untuk apa? Itu satu. Yang kedua, beliau menyatakan sudah mengeluarkan uang sampai 20 miliar untuk patroli atau untuk mencegah datangnya narkotik dari Laut Cina Selatan. Lah, bagi saya ini, waduh, bagaimana seorang Kapolda berupaya sampai mengeluarkan uang pribadi untuk mencari narkotik dari Laut Cina Selatan? Bagaimana caranya? Kalau menggunakan Pol Air, polisi perairan itu hanya sampai 12 mil. Enggak, kalau di Laut Cina Selatan sana sampai yurisdiksi di luar 12 mil itu sudah Angkatan Laut. Kenapa nggak minta tolong Angkatan Laut gitu loh? Apalagi ini biaya sendiri lagi 12 miliar. Kok 12 miliar? 20 miliar kalau benar itu. Itu kan ada di YouTube. Makanya lagi kalau benar ya. Nah, kalau itu benar ada berita, itu tentunya ini sudah ada masukan bagi, kalau di Angkatan Laut, Dispam atau Aspam, menyampaikan kepada
panglima atau kepada kepala staf, Pak ada masalah ini, coba. Nah, ini sepertinya tidak ada. Langsung saja ditunjuk. Begitu ditunjuk, plak. Nah, itu kan sama saja menampar mukanya Kapolri. Baru diangkat, baru ini muncul kan. Lalu bagaimana? Nah, itu satu hal yang tidak bagus kalau seperti begitu. Akibat dari itu, sekarang kita mau percaya bagaimana lagi sama polisi ini? Kapolrinya sendiri aja tidak mendapatkan berita yang benar dari bawah, apalagi kita orang di luar. Terus mau diapakan? Kanjuruhan contoh lagi. Iya. Kalau Kanjuruhan, kalau saya periksa itu gampang sekali. Satu saya periksa, ada ndak SOP-nya? Kalau di Angkatan Laut sebelum melaksanakan pengamanan begitu, selalu dicek SOP-nya mana. Dilihat dulu siapa yang misalkan yang memerintahkan menembak, siapa yang pegang peluru gas air mata, komando ada di tangan siapa, hal-hal apa yang boleh dilaksanakan tanpa perintah. Itu harus tertulis semua. Kalau itu ndak ada, ya udah ndak usah ngomong lagi, yang lain udah pasti salah. Atau itu memang asal-asalan kerjaannya. Nah, kan itu. Nah, ini di selesai sudah tambah ini. Sehingga apalah yang mau dikata ya, sudah susah. Saya yang bekerja biasanya dengan terstruktur, terencana, melihat ini artinya tidak ada terstruktur, tidak ada terencana. Istilah nenek moyang kita bilang tiba hari tiba akal. Nggak ada perencanaan. Ini buktinya. Padahal ini polisi yang sedemikian besar, tapi faktanya tiba hari tiba akal. Itu satu. Yang kedua, ini apakah misalkan di situ terlihat, artinya ada blok-blok di dalam. Kalau dulu saya bilang mafia, sudahlah terlalu keras kalau bilang mafia. Ada blok-blok sepertinya di dalam. Ada blok yang urusan narkotik, ada blok yang urusan judi online. Nah, ini blok ini, apakah antar blok ini tidak saling silang gara-gara kemarin terganggu, judi terganggu, ini terganggu, langsung main balas dendam? Apakah tidak seperti itu? Nah, karena kita tidak ada di dalam kan nggak tahu ini. Tapi kalau melihat seperti ini kelihatan sekali ada blok-blok di dalam. Ada blok judi, ada blok narkotik. Nah, padahal narkotik ini ada namanya BNN, bukan BNPT, BNN. Lah, kalau memang diperlukan interdik sampai ke Laut Cina Selatan, kan laporkan sama BNN. BNN kalau nggak punya kapal bisa minta bantuan Angkatan Laut. Dulu kita suka, waktu dulu siapa kepala BNN itu dengan Angkatan Laut sering kita latihan interdik penyeludupan narkotik di Laut Selat Malaka, Laut Cina Selatan, masuk. Dulu sering, waktu saya aspam itu, kita latihan bersama untuk mengatasi narkotik. Beberapa perwira Angkatan Laut malah dididik di BNN untuk diperlihatkan, ini loh narkotik, ini loh yang tawas, ini loh yang tepung, supaya tidak salah pilih, salah lihat. Nah, ini yang saya lihat juga sudah tidak ada sekarang itu, kerjasama seperti itu. Sehingga masing-masing menyembunyikan. Kalimat misalkan, ini kita gunakan untuk control delivery. Ini kata control delivery sudah saya dengar sejak saya masih Kabais, itu dulu pernah ada masalah kontainer saya tahan di Tanjung Priuk, tiba-tiba keluar dengan alasan control delivery. Setelah itu dibakar. Nah, kita percaya-percaya aja, bakar semua enggak. Nah, kalau seperti sekarang ternyata, kalau ada yang tidak dibakar, artinya bisa saja kali ini bukan baru kali ini. Sudah sering kali seperti itu, sekarang aja apa saja ketahuan ini. Alam sedang
sedang menghukum ini sepertinya, sehingga terjadi seperti itu. Inilah yang menyebabkan, lalu bagaimana kita dengan polisi tercinta kita ini? Ya mau tidak mau, ini kenapa kulturnya yang rusak? Gara-gara kulturnya rusak, maka strukturnya rusak. Maka ini harus ada rekulturisasi dan rekonstruksi.